Jadi minggu lalu setelah aku bahas soal efikasi diri, dan kali ini aku bahas sesuatu yang masih berhubungan dengan efikasi diri, yaitu adalah self esteem. Nah, di tempat yang sama, di konkret, tapi masih di hari yang berbeda. Ini aku ngerekamnya udah hampir 2 mingguan jaraknya gitu. Oke, kita langsung aja. Apa sih sebenarnya self esteem dan apa hal-hal yang dapat mempengaruhi self esteem? Oke, jadi self esteem adalah cara seseorang dalam memandang dirinya, menghargai dirinya dan mencintai dirinya. Dan ini adalah salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kesuksesan seseorang. Terutama kalau kamu bisa menggunakan self esteem itu dengan baik. Nah, self esteem ini biasanya muncul ketika seseorang itu lahir. Bisa juga karena kejadian tertentu. Nah, ini aku mau jelasin hal-hal yang dapat mempengaruhi self esteem. Yang pertama adalah pendapat orang lain. Pernah nggak sih kalau kamu misalkan mengerjakan sesuatu, lalu ada yang pro dan kontra dengan apa yang kamu kerjakan. Ada yang suka dengan pekerjaanmu, tapi di lain sisi juga ada yang nggak suka dengan apa yang kamu lakuin. Ya, dalam tanda petik memang kamu tidak bisa menyenangkan semua orang. Nah, disinilah ada self esteem, itu kamu bisa belajar dari pendapat orang lain. Nah, karena ketika kamu mendapatkan masukan dari orang lain, kamu bisa mendapatkan input yang baik dan input yang dalam tanda kutip kurang baik, atau masukan atau kritikan. Dan di situ kamu bisa mendapatkan nilai diri yang lebih baik gitu. Oke, yang kedua adalah pikiran diri sendiri. Pikiran diri sendiri ini bisa mempengaruhi kamu tentunya. Kenapa kok bisa? Ya, ketika kamu ingin mengerjakan sesuatu, ini mirip sama efikasi diri. Ketika kamu mengerjakan sesuatu, ketika kamu yakin bisa mengerjakan itu, ya kamu bisa mengerjakannya dengan lancar. Cuman kalau dari awal kamu udah negatif thinking dan gak bisa, kamu akan kesulitan ngerjain itu. Dan malah bisa jadi kerjaan yang kamu sedang kerjain itu gagal gara-gara kamu gak punya self esteem itu tadi, yang berasal dari pikiran diri sendiri. Oke, nah ini yang ketiga, pola asuh masa kecil. Nah, pola asuh dari orang tua ini juga sedikit banyak berpengaruh sama seseorang, terutama ketika dia dewasa. Itu ketahuan. Ada yang bilang bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, atau biasanya sikap anak ini nggak jauh-jauh dari kedua orang tuanya atau salah satunya gitu. Jadi pola asuh masa kecil itu bisa mempengaruhi self esteem seseorang. Lalu ada kemampuan diri. Tentu saja kemampuan diri ini adalah faktor utama yang bisa membuat kamu bisa memiliki self esteem atau bisa mencintai diri kamu sendiri gitu. Tapi yang pasti kemampuanmu dengan orang lain itu jangan dibanding-bandingkan. Itu yang terpenting, karena setiap orang pasti punya kemampuannya masing-masing. Ada yang bisa A, ada yang bisa B, ada yang bisa A dan bisa B. Ada yang bisa A, B, C, D, E, F, ada yang cuma bisa Z sama Y. Nah, macam-macam kemampuannya orang itu, macam-macam. Jadi lebih baik kamu kembangkan apa yang sudah kamu punya dan jangan compare with others. Itu kuncinya untuk mencintai diri sendiri. Jadi ingat kemampuanmu dan pelajari kemampuanmu, dan jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Jadi self esteem seseorang ini kadang juga bisa berubah dari waktu ke waktu berdasarkan banyak experience ya. Mungkin dia karena kejadian tertentu, atau dia mempelajari tertentu, atau dia mungkin kenal seseorang. Jadi banyak banget hal-hal yang bisa mempengaruhi self esteem ini. Tapi yang pasti setiap orang punya kelemahan dan kelebihan. Jadi cintailah dirimu, cintai kekuranganmu, cintai kelebihanmu. Intinya di situ. Jadi itu aja yang mau aku sampaikan di konkret siang hari ini. Sambil nongkrong siang, kita belajar tentang